Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas pembahasan dan latihan soal program linear bagian pertama, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Langsung saja ya ke contoh yang pertama. Tentukan DHP dari pertidaksamaan 5x tambah 3y kurang dari 15. Adik-adik yang sudah menonton video konsep pasti masih ingat kita menggunakan metode uji sembarang titik. Nah, kita mulai dari step pertama. Gambar terlebih dahulu pertidaksamaannya berupa garis dengan mengubah tanda ketaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Jadi pertidaksamaannya kita ubah dulu menjadi 5x tambah 3y sama dengan 15. Selanjutnya kita cari titik potong atau tipot dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk bisa menggambar garis lurus ini ya. Caranya kita buat tabel dulu. Nah, kita kondisikan X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti 5X jadi 0 sehingga tinggal 3Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 per 3. Jadi diperoleh titiknya 0,5. Ya adik-adik. Selanjutnya kita kondisikan Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 berarti 3Y-nya jadi 0, tinggal 5X sama dengan 15. X sama dengan 15 bagi 5. 3 ya. Diperoleh titik 3,0. Nah, setelah kita dapatkan dua titik, kita gambar diagram kartesius. Masukkan dua titik ini, 0,5 dengan 3,0. Lalu kita tarik garis lurus adik-adik, seperti ini. Nah, kenapa ini putus-putus? Sudah dijelaskan di video konsep bahwa garis yang digambar akan putus-putus apabila tanda ketaksamaannya tidak ada sama dengan. Jadi tandanya cuma kurang dari gini nih, ya berarti dia tidak utuh ya garisnya, harus putus-putus. Kalau dia pakai sama dengan tandanya, berarti garis yang digambar adalah garis yang utuh ya adik-adik. Selanjutnya di step 2, pilih satu titik sembarang yang tidak dilalui oleh garis, kemudian substitusi ke pertidaksamaan. Nah, inilah yang disebut dengan metode uji titik sembarang. Kita ambil satu titik, misalkan 1,1. Lalu kita uji ya adik-adik. Caranya, kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Ya, jadi ini sebagai X satunya, satu yang ini sebagai Y. Ya, kita masukkan jadi 5 kali 1 tambah 3 kali 1 kurang dari 15. 5 kali 1 tambah 3 kali 1, 8 ya. 8 kurang dari 15. Nah, pernyataan 8 kurang dari 15 ini pernyataan benar ya adik-adik. Sehingga titik 1,1 disebut memenuhi syarat. Memenuhi syarat ya sebagai himpunan penyelesaian. Dengan kata lain, jika titik tersebut memenuhi pertidaksamaan, maka daerah yang memuat titik yang diuji tersebut adalah DHP-nya. Jadi, daerah DHP itu adalah daerah yang terletak di sebelah kiri garis putus-putus ini. Jadi, ibaratnya titik 1,1 ini mewakili daerah di sebelah kiri garis putus-putus. Setelah kita dapatkan DHP, kita sudah tahu DHP-nya di daerah yang mana. Step ketiga, beri tanda DHP berupa arsiran. Di sini kakak gunakan warna ya. Jadi kakak warnain daerah di sebelah kiri garis putus-putus. Adik-adik, inilah DHP atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5X tambah 3Y kurang dari 15. Kita ke contoh 2 adik-adik. Tentukan DHP dari pertidaksamaan min 2X tambah 5Y lebih dari sama dengan 10. Caranya sama, yang pertama gambar terlebih dahulu pertidaksamaannya dengan mengubah tanda ketaksamaan menjadi sama dengan. Jadi min 2X tambah 5Y tandanya ini ya lebih dari sama dengan, saya ubah jadi sama dengan. Jadi sama dengan 10. Dan untuk menggambar garis kita butuh dua titik ya. Jadi kita buat tabel. Kita akan cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini kita isi 0 X-nya. Kalau X 0 berarti ini semuanya 0, tinggal 5Y. 5Y sama dengan 10, berarti Y sama dengan 10 bagi 5, 2 ya. Diperoleh 0,2 ya titiknya. Selanjutnya kita isi Y sama dengan 0.
Berarti ini semuanya 0, tinggal min 2x. Min 2x sama dengan 10. Sehingga x sama dengan 10 dibagi min 2. Min 5. Diperoleh min 5,0. Nah, kita gambar diagram Kartesius. Lalu kita masukkan titik-titik yang kita dapatkan, yaitu 0,2 dan min 5,0. Di sini ya adik-adik. Dari dua titik ini, kita tinggal tarik garis adik-adik seperti ini. Garisnya garis yang utuh ya adik-adik karena di sini pakai sama dengan tandanya. Sekarang kita ke step 2. Pilih satu titik sembarang yang tidak dilalui oleh garis, kemudian substitusi ke pertidaksamaan. Di sini kakak pilih titik yang sama lagi, 1,1. Bebas ya adik-adik titiknya, asalkan titiknya bukan berada di garis tersebut. Kita uji lagi titik 1,1. Kita masukkan ke pertidaksamaan min 2x tambah 5y lebih dari sama dengan 10. Jadi min 2 kali 1 ditambah 5 kali 1 lebih dari sama dengan 10. Ini jadi min 2, 5 kali 1 5 lebih dari sama dengan 10. Min 2 tambah 5, 3. Lebih dari sama dengan 10. Adik-adik, apakah 3 lebih dari 10? Bukan ya adik-adik. 3 harusnya kurang dari 10. Dengan kata lain, 1,1 tidak memenuhi. Nah, adik-adik bagaimana kalau tidak memenuhi titiknya? Di sini ada keterangan, jika titik tidak memenuhi pertidaksamaan, maka DHP adalah daerah yang tidak memuat titik tersebut. Jadi karena titik 1,1 berada di bawah garis merah ini, maka daerah himpunan penyelesaian berada di atas garis merahnya. Ini yang akan menjadi DHP. Ya adik-adik, setelah kita tahu DHP-nya, selanjutnya kita beri tanda DHP berupa arsiran. Nah, seperti ini adik-adik ya. Inilah DHP dari pertidaksamaan min 2x tambah 5y lebih dari sama dengan 10. Yuk kita ke contoh berikutnya. Contoh 3 ini terbagi menjadi soal A dan soal B. Nah ini soal A. Tentukan DHP dari sistem pertidaksamaan 4x tambah y kurang dari sama dengan 4, x tambah 3y kurang dari sama dengan 3, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Ini adalah sebuah sistem pertidaksamaan ya adik-adik. Jadi DHP-nya adalah daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan di dalam sistem ini. Oke adik-adik, kita akan cari satu persatu dengan mengingat kembali langkah-langkahnya ya. Langkah pertama adalah kita menggambar garis. Menggambar garis dengan cara pertidaksamaannya ini kita ubah jadi persamaan. Oke, kita mulai dari 4x tambah y kurang dari sama dengan ini kita ubah jadi sama dengan ya 4. Adik-adik, untuk bisa menggambar garisnya kita memerlukan 2 titik. Jadi kita buat tabel. Lalu seperti tadi caranya kita cari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Jadi kita isi x-nya 0. Kalau x-nya 0, maka diperoleh y-nya 4. Sehingga titiknya adalah titik 0,4. Selanjutnya, kalau y sekarang yang 0, jadi tinggal 4x ya. 4x sama dengan 4, x sama dengan 4 bagi 4. 1 ya, diperoleh 1,0. Selanjutnya kita ke pertidaksamaan ini ya. X tambah 3y kurang dari sama dengan 3. X tambah 3y kita buat jadi sama dengan 3. Dan kita akan cari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Kita isi x-nya 0. Kalau x-nya 0, y-nya berapa nih adik-adik? Y-nya jadi 1 ya. 3y sama dengan 3. Y sama dengan 3 bagi 3. 1. Diperoleh 0,1. Selanjutnya kalau y yang 0. Kalau y yang 0, maka ini kan semua jadi 0 nih. Tinggal x. Jadi x sama dengan 3. Langsung dapat adik-adik. Jadi titiknya 3,0. Nah, kita gambar diagram Kartesius ya. Jadi yang ini untuk garis yang pertama, yang bawah ini untuk garis yang kedua. Mula-mula kita gambar dulu garis X sama dengan 0, Y sama dengan 0, yang gampang ya adik-adik. Jadi yang horizontal ini adalah garis Y sama dengan 0. Yang vertikal ini
Ini adalah garis X sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan titik yang ada. Dimulai dari garis pertama 0,4 di sini. 1,0 di sini. Kita tarik garis. Yang biru ini adalah garis 4X tambah Y sama dengan 4. Kita lanjut menggambar titik yang ini 0,1 dengan 3,0. Kita tarik garisnya. Ini adalah garis X tambah 3Y sama dengan 3. Nah, ini saya pindahin aja ke atas ya adik-adik. Oke adik-adik, selanjutnya di step kedua kita tentukan titik sembarang ya, selain titik yang terdapat di garis. Kita ambil aja yang gampang aja nih adik-adik, misalkan 0,0. Ini yang kita ambil. Boleh loh ya adik-adik. Kita mau uji 0,0 ini kita masukkan ke dalam pertidaksamaan 4X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Jadi 4 kali 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 4. 4 kali 0, 0 ya. 0 tambah 0 jadi 0 deh. 0 kurang dari sama dengan 4. Nah adik-adik, pernyataan ini benar ya. Bahwa 0 kurang dari sama dengan 4. Sehingga titik 0,0 memenuhi pertidaksamaan 4X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Sehingga DHP-nya kita tahu ada di sebelah kiri garis biru. Di mana ada 0,0. Selanjutnya kita akan uji titik 0,0. Kita masukkan ke pertidaksamaan X tambah 3Y kurang dari sama dengan 3. Jadi 0 tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 3. Ini hasilnya 0 ya. Kurang dari sama dengan 3. Lagi-lagi memenuhi ya. Sehingga DHP dari pertidaksamaan ini, X tambah 3Y kurang dari sama dengan 3, adalah daerah di bawah garis hijau, di mana terletak titik 0,0. Selanjutnya adik-adik ya. Yang ketiga, pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sih langsung aja adik-adik ya. Kalau lebih dari sama dengan 0 berarti arsir yang sebelah kanan. Berarti kita arsir di sini ya adik-adik. Inilah DHP untuk X lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 0. Langsung saja berarti yang diarsir adalah daerah di sebelah atas. Kan yang lebih dari 0 kan di sebelah atas ya. Dari garis Y sama dengan 0. Jadi di sebelah sini. Inilah DHP untuk Y lebih dari sama dengan 0. Nah adik-adik, langkah terakhirnya adalah kita lihat daerah yang diarsir sebanyak 4 kali. Daerah yang diarsir 4 kali itu adalah daerah yang di sini kan ya adik-adik. Nah ini kita warnai. Sehingga inilah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di soal ini. Ingat kembali ya adik-adik bahwa daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan itu adalah daerah yang memenuhi seluruh pertidaksamaan yang ada pada sistem tersebut. Jadi nggak bisa ya kalau daerahnya cuma diarsir 2 kali gini, berarti ini bukan daerah yang memenuhi, bukan DHP-nya. Karena DHP itu harus memenuhi seluruh pertidaksamaan. Oke adik-adik, sekarang ke pertanyaan yang B. Tentukan titik-titik pojok yang terbentuk dari sistem pertidaksamaan. Ini soal yang A tadi. Jadi ini gambarnya. Adik-adik, sistem pertidaksamaannya membentuk suatu bangun datar yang warnanya merah ini nih. Sehingga dari sini kita melihat terdapat 4 buah titik pojok. Titik pojok yang pertama adalah titik 0,0. Ini ya adik-adik kelihatan. Titik pojok yang kedua adalah titik ini adik-adik 1,0 ya. Titik pojok yang ketiga itu adalah titik 0,1. Dan masih ada lagi titik yang di sini. Nah, ini kita harus cari dulu. Karena ini merupakan perpotongan dari garis yang biru dengan yang hijau, yaitu garis 4X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah 3Y sama dengan 3. Maka kita cari dulu nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Alias kita cari perpotongan antara garis 4X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah 3Y sama dengan 3.
Caranya adik-adik kita bisa menggunakan teknik eliminasi. Seperti ini ya adik-adik, jadi 4x tambah y sama dengan 4. Kita buat bersusun dengan x tambah 3y sama dengan 3. Nah, di sini kalau mau kita eliminasi harus ada yang sama ya. Misalnya kita mau eliminasi y, berarti kita kalikan saja persamaannya ya. Supaya ini bisa kita eliminasi, maka kita harus buat dia jadi sama. Ini 1y, ini 3y. Jadi kita kali 3 aja yang atas ya. Sehingga persamaannya menjadi 4 kali 3, 12 ya. 12x ditambah y kali 3, 3y sama dengan 4 kali 3, 12. Yang bawah dikali 1 berarti tetap ya adik-adik, x tambah 3y sama dengan 3. Karena sudah sama y-nya, kita bisa coret. Karena 3y kurang 3y kan 0. Kemudian kita selesaikan yang lain. 12x kurang x, 11x. 12 kurang 3, 9. Diperoleh x-nya 9/11. Nah, untuk mendapatkan y, kita tinggal masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan kita ambil yang atas ya. 4x tambah y sama dengan 4. X-nya kita ganti dengan 9/11. Jadi 4 kali 9/11 tambah y sama dengan 4. Jadi y sama dengan 4. Kita pindahkan. Dikurang 4 kali 9, 36. 36/11. Kita samakan penyebut. Jadi 44/11 dikurang 36/11 ya. 44 kurang 36, 8/11 ya adik-adik. Sehingga titik potongnya diperoleh x, y. 9/11, 8/11. Nah, inilah titik pojok yang di sini adik-adik ya. Yaitu 9/11, 8/11. Inilah keempat titik pojok dari sistem pertidaksamaan tersebut. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke contoh 4. Pertanyaan yang A, tentukan DHP dari sistem pertidaksamaan x tambah 2y lebih dari sama dengan 4, 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Oke, step yang pertama ingat ya adik-adik, kita akan gambar garisnya. Dengan cara pertidaksamaan, kita ubah menjadi persamaan. Jadi x tambah 2y lebih dari sama dengan 4 menjadi sama dengan 4. Kemudian kita buat tabel untuk mencari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Kalau x-nya 0, maka 2y sama dengan 4, y sama dengan 4 bagi 2. 2 ya, diperoleh 0,2. Kalau y yang 0, maka di sini 0 ya. X sama dengan 4. Langsung ya adik-adik. Jadi dapat 4,0. Sekarang garis 3x tambah 2y sama dengan 6. Kita akan cari juga titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Kalau x-nya 0, maka 2y sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi 2. 3 ya adik-adik. 0,3. Kalau y yang 0, maka 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 3. 2 ya. Jadi 2,0. Sekarang kita gambar diagram Kartesius. Kita masukkan dulu ini. Garis x sama dengan 0, y sama dengan 0. Kemudian kita akan gambar yang ini ya, garis yang pertama ini, x tambah 2y sama dengan 4. Kita masukkan titik-titiknya, 0,2 di sini, 4,0 di sini. Tarik garis. Nah, inilah garis x tambah 2y sama dengan 4. Sekarang kita akan gambar garis kedua ini, 3x tambah 2y sama dengan 6. Kita masukkan titiknya, 0,3 dan 2,0. Tarik garis. Adik-adik, inilah garis 3x tambah 2y sama dengan 6. Selanjutnya, kita akan memilih satu titik sembarang yang tidak dilalui oleh garis untuk kita uji ya adik-adik. Kita ambil yang gampang aja. Misalnya kita ambil 0,0. Ini yang akan kita uji. Pertama, kita masukkan ke pertidaksamaan x tambah 2y lebih dari sama dengan 4.
Jadi 0 tambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 4. 0 tambah 0, 0 ya. Lebih dari sama dengan 4. Adik-adik, 0 lebih dari sama dengan 4 tentunya salah ya. Berarti titik yang kita uji ini tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, maka DHP dari pertidaksamaan X tambah 2Y lebih dari sama dengan 4 terletak di sebelah atas dari garis biru ini. Karena di bawah kan ada titik 0,0 yang kita uji, ya. Karena tidak memenuhi, maka yang menjadi DHP adalah daerah selain daerah di mana 0,0 itu berada. Oke adik-adik, sekarang kita ke pertidaksamaan kedua. 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Kita masukkan titiknya. 3 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 6. Jadi 0 tambah 0, 0 lebih dari sama dengan 6. Adik-adik, ini pun tidak memenuhi ya. Berarti DHP dari pertidaksamaan 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6 terletak di sebelah kanan garis hijau. Di sini ya adik-adik. Selanjutnya, pertidaksamaan ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Berarti DHP-nya adalah yang sebelah kanan. Karena lebih dari kan ya, kita arahkan ke kanan. DHP-nya. Kemudian pertidaksamaan terakhir, Y lebih dari sama dengan 0. Kita arahkan DHP-nya ke atas ya adik-adik. Nah ini dia, ke atas ya. Nah adik-adik, di sini kita lihat daerah mana yang dilalui 4 DHP dari PTLDV yang terdapat di sistem pertidaksamaan. Daerah yang manakah itu adik-adik? Ya, daerah yang di sini ya, yang di kanan atas ini ya adik-adik. Nah inilah yang kita warnai sebagai DHP dari sistem pertidaksamaan tersebut. Inilah jawabannya ya adik-adik. Kita ke pertanyaan yang B. Tentukan titik-titik pojok yang terbentuk dari sistem pertidaksamaan X tambah 2Y lebih dari sama dengan 4, 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Titik-titik pojoknya dapat kita lihat langsung di gambar. Adik-adik, bangun apa yang terbentuk ini? Kalau kita lihat adik-adik, ini bangunnya bangun yang tak berhingga ya. Karena dia kan masih terus ke atas ya adik-adik. Dan masih terus ke kanan arsirannya ya. Sehingga kita melihat daerah ini hanya terbatas di bawah-bawah sini kan ya, oleh garis-garisnya. Sehingga pojok-pojoknya hanya ada 3 nih adik-adik, yaitu di sini, dan di sini. Sehingga kita tuliskan titik-titik pojok yang kita peroleh ada titik 0,3 ini ya. Kemudian titik 4,0 dan ada satu titik di sini yang merupakan perpotongan dari garis biru dan garis hijau. Berarti kita cari perpotongan dari garis X tambah 2Y sama dengan 4 dan 3X tambah 2Y sama dengan 6. Kita akan gunakan teknik eliminasi ya. Jadi X tambah 2Y sama dengan 4. Kita susun dengan 3X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, karena ada yang sama nih 2Y, 2Y, kita bisa langsung eliminasi 2Y-nya dengan cara dikurang ya. Lalu sisanya X kurang 3X min 2X. 4 dikurang 6 min 2. Diperoleh X-nya min 2 bagi min 2. Jadi X sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke satu persamaan yang ada. Misalkan yang atas ya, jadi X tambah 2Y sama dengan 4. Kita masukkan X-nya 1. 1 tambah 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan 4 kurang 1 ya, pindah ruas. Kemudian 2Y sama dengan 3. Y sama dengan 3/2. Jadi titik potongnya diperoleh titik 1,3/2. Jadi ini titik pojoknya adalah titik 1,3/2. Nah inilah titik-titik pojok yang ada ya. Ada 3. Oke adik-adik, kita ke contoh terakhir. Pertanyaan yang A.
tentukan DHP dari sistem pertidaksamaan 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12. X kurang Y kurang dari 3. Nah, ini berbeda ya adik-adik ya, tanda ketaksamaannya. Ada yang pakai sama dengan, ada yang nggak pakai sama dengan. Kemudian, X lebih dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 3. Nah, ini juga agak beda dengan yang tadi ya. Caranya, semua kita buat jadi persamaan. Kita mulai dari 4X tambah 3Y, kita buat jadi sama dengan 12. Yang ini ya. Lalu kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya 0, maka jadi 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 bagi 3, 4. 0,4. Sekarang kalau Y-nya yang 0, maka 4X sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 4, 3. Menjadi 3,0. Selanjutnya, X kurang Y sama dengan 3. Yang ini ya adik-adik. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya 0, berarti 0 kurang Y sama dengan 3. Min Y sama dengan 3. Y sama dengan min 3. Jadi 0, min 3. Lanjut ya adik-adik. Kalau Y yang 0, berarti jadi X kurang 0 sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3. 3,0. Ya, ini garis pertama, ini garis kedua. Oke, sekarang kita akan gambar diagram Kartesiusnya. Kita masukkan dulu yang gampang nih, ya. X sama dengan 0 kita gambar dengan Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 yang ini ya adik-adik. Dia merupakan garis horizontal ya. Di sumbu Y nih sama dengan 2. Kita gambar garis X sama dengan 0. Nah, ini ya adik-adik. Sekarang kita akan masukkan titik-titiknya untuk menggambar garis-garis yang lain. 0,4 dan 3,0. 0,4 di sini, 3,0 di sini ya. Kita tarik garis adik-adik. Inilah garis 4X tambah 3Y sama dengan 12. Selanjutnya, kita masukkan titik 0,-3 di bawah ya adik-adik. Dan 3,0 di sini juga, lalu kita tarik garisnya. Adik-adik kenapa putus-putus ya? Karena pertidaksamaan X kurang Y itu pakai kurang dari 3, nggak ada sama dengannya. Karena tidak ada sama dengannya, maka garisnya harus putus-putus. Jadi ini adalah garis X kurang Y sama dengan 3. Nah, adik-adik kita ambil satu titik ya. Misalkan titik yang saya ambil adalah titik 1,1. Kita akan uji, jadi uji titik 1,1. Kita masukkan ke pertidaksamaan pertama, 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Jadi 4 kali 1 tambah 3 kali 1 lebih dari sama dengan 12. 4 tambah 3, 7 ya. Lebih dari sama dengan 12. 7 lebih dari sama dengan 12. Tentunya tidak memenuhi. Karena salah ya adik-adik pernyataannya. Sehingga DHP dari garis biru ini terletak di sebelah atas ya. Di sebelah atas garis birunya. Selanjutnya kita akan uji titik 1,1 ke pertidaksamaan X kurang Y kurang dari 3. Kita masukkan 1 kurang 1 kurang dari 3. 1 kurang 1, 0. 0 kurang dari 3. Nah, kalau ini baru memenuhi ya adik-adik. Karena 0 memang kurang dari 3. Berarti DHP dari pertidaksamaan X kurang Y kurang dari 3 terletak di atas ya. Di atas dari garis hijau. Di sini ya adik-adik. Di mana terletak titik 1,1. Kita lanjutkan, pertidaksamaan berikut adalah X lebih dari sama dengan 0. Berarti yang kita arsir adalah daerah di kanannya. Daerah di sini ya adik-adik. Di sebelah kanan garis ungu. Yang keempat adalah garis Y kurang dari sama dengan 2. Karena kurang dari, berarti yang kita arsir adalah daerah di bawah garis. Ini garis Y sama dengan 2, berarti yang kita arsir daerah di bawahnya. Oke adik-adik, sekarang langkah yang terakhir. Kita tinggal lihat daerah mana yang diarsir sebanyak 4 kali.
Tentunya daerah di sini ya adik-adik, di dalam segitiga ini yang diarsir sebanyak 4 kali. Maka inilah DHP dari sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, ini kita beri warna ya adik-adik. Inilah jawabannya ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita ke pertanyaan yang B. Tentukan titik-titik pojok yang terbentuk dari sistem pertidaksamaan 4x tambah 3y lebih dari sama dengan 12, x kurang y kurang dari 3, x lebih dari sama dengan 0, y kurang dari sama dengan 2. Kalau kita lihat adik-adik, DHP ini ya berbentuk segitiga kan ya adik-adik, berarti ada 3 buah titik pojok. Yang jelas cuman yang ini adik-adik, titik pojok yang di bawah, yaitu 3,0. Tadi juga udah disebutin ya titik ini. Jadi kita tuliskan dulu titik pojoknya, baru satu yang diperoleh yaitu titik 3,0. Selanjutnya, untuk titik yang lain itu kita peroleh dengan cara kita mencari perpotongan ya. Yang pertama perpotongan antara garis biru dengan garis kuning, berarti 4x tambah 3y sama dengan 12, dengan garis yang kuning adalah garis y sama dengan 2 ya adik-adik. Nah, kita cari nih perpotongannya dengan cara kita substitusi y sama dengan 2. Jadi 4x tambah 3 kali 2 sama dengan 12. Jadi 4x tambah 6 sama dengan 12. 4x sama dengan 12 kurang 6. 6 ya adik-adik. X sama dengan 6 per 4. Sehingga diperoleh x-nya 3 per 2. Nah, di sini kita nggak perlu lagi cari y-nya karena y-nya udah ada. Ya, jadi ini x-nya, ini y-nya. Sehingga titik perpotongannya ternyata ada di titik 3 per 2, 2. Jadi ini titiknya 3 per 2, 2. Selanjutnya kita cari perpotongan garis yang hijau dengan yang kuning. Ini kan ya. Yang hijau adalah x kurang y sama dengan 3. Dengan garis y sama dengan 2. Kita tinggal masukin juga ya, substitusi y sama dengan 2 ke persamaan ini. Jadi x kurang 2 sama dengan 3, x sama dengan 3 tambah 2, x sama dengan 5. Nah, ini y-nya, ini x-nya. Sehingga diperoleh titik potongnya adalah 5,2. Jadi rupanya ini titiknya 5,2, pas ya adik-adik. Jadi seluruh titik-titik pojoknya adalah ini ya, ada 3. 3,0, 3 per 2,2, dan 5,2. Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan contoh soal tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Semoga dapat membantu kalian memahami materi ini, dan silahkan dicoba latihan soalnya adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.